kabar adik-adikku dimanapun Anda berada? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu melimpahkan rahmat dan berkatnya kepada kita, serta melimpahkan kesehatan dan keselamatan kepada kita. Ya, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran IPA. Seperti biasa, saya Sarita Banteng SPD, guru SMP Negeri 9 Manado, akan mengajak Anda untuk belajar bersama lewat media YouTube. Karena seperti kita ketahui saat ini belum bisa bertatap muka karena berbagai alasan, yaitu pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Jadi kita masih belajar lewat daring seperti ini ya. Jadi Ibu berharap adik-adik semua semangat dan jangan pernah menyerah dalam menghadapi pandemi ini. Kalau kita menyerah berarti kita akan jadi bodoh. Yuk. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, kita akan awali dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berharap Tuhan bersama kita dalam proses pembelajaran kali ini, dan Tuhan mencerdaskan otak kita ini agar bisa menjadi manusia hebat di masa yang akan datang sebagai penerus estafet perjuangan bangsa. Oke, semangat! Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dipersilakan. Amin, berdoa selesai. Adapun judul pelajaran kita kali ini yaitu gerak manusia. Mengapa kita mengambil gerak pada manusia? Karena manusia tidak bisa berhenti bergerak, walaupun sementara sholat pun sebenarnya tidak bisa bergerak yang tidak sesuai dengan gerakan sholat, tapi manusia tidak bisa menahan. Makanya dalam ajaran Islam boleh bergerak tidak boleh lebih dari 3 kali berturut-turut. Nah, selain gerakan sholat. Nah sekarang, mengapa alasannya itu? Karena kita adalah makhluk hidup. Mengapa makhluk hidup itu harus bergerak? Karena salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah membutuhkan bergerak. Adapun tujuan dia bergerak yaitu salah satunya untuk mencari makan, untuk berekreasi, dan masih banyak lagi gerakan yang tujuan kita bergerak yang akan kita lakukan. Nah, di sini saya akan mengajak Anda mempelajari materi kelas 8 tentang gerak pada manusia, kurikulum 2013 semester ganjil. Adapun tujuan yang hendak kita capai pada kesempatan ini yaitu menjelaskan fungsi tulang. Jadi kita ini bisa bergerak karena apa? Apa sih fungsi tulang? Dan yang kedua, membedakan alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Ya, itu tujuan yang hendak kita capai. Nah, pernahkah adik-adik melihat cacing? Pernah kan? Nah, seperti tayangan yang ada di layar seperti ini, yaitu ini adalah kumpulan cacing. Kalau cacing itu dikumpul, mereka hanya rumun, tidak bisa berdiri seperti kita. Tidak bisa seperti jari kita ini bisa kita tegakkan, ataupun kita bisa bengkokkan, ataupun kita bisa gerakkan kemana-mana. Namun si cacing ini tidak bisa berdiri seperti kita saat ini, ataupun duduk seperti yang kita lakukan, berolahraga, lari seperti yang kita lakukan. Karena apa? Yuk kita cari.
alasannya mengapa cacing tidak bisa berdiri tegak. Ya, cacing tidak memiliki tulang. Ya kan? Anda pernah melihat cacing memiliki tulang? Belum toh? Nah, itu tentu tidak pernah melihat cacing yang memiliki tulang, bukan? Nah, karena cacing tidak memiliki tulang, maka cacing tidak dapat berdiri tegak seperti kamu. Sekarang kita bisa mendapatkan gambaran fungsi tulang pada tubuh kita. Itu contohnya tadi, cacing tidak bisa berdiri tegak kalau tidak ada bantuan dari manusia. Bembeng seperti ini, dia tidak bisa berdiri. Nah, mengapa dia seperti itu? Karena salah satu alasan tadi, cacing tidak memiliki tulang. Oke, sekarang bisakah Anda bisa menjawab apa sih sebenarnya fungsi tulang? Mari kita lihat tayangan berikut. Fungsi tulang pada manusia dan hewan antara lain. Yang pertama, menopang atau menyangga tubuh agar bisa berdiri tegak seperti saya ini. Nah, kepala saya bisa ditegakkan, bisa ditekukkan. Ini karena adanya tulang tengkorak, tulang leher, tulang punggung, tulang dada, dan tulang kaki yang menopang diri saya agar saya bisa berdiri tegak seperti saat ini. Dan yang kedua, memberi bentuk pada tubuh. Nah, ini pipi saya ini agak bulat, agak berbentuk persegi karena tulang rahang saya dan tulang tengkorak saya berbentuk persegi. Jadi dia memberi bentuk pada tubuh kita. Kemudian yang ketiga, melindungi organ dalam atau organ internal tubuh yang lunak. Salah satunya contoh mata kita, ini kan organ lunak. Nah, dia dilindungi oleh tulang mata. Demikian juga dengan lidah kita. Lidah kita ini adalah organ lunak juga. Maka dia dilindungi oleh gigi dan rahang. Dan yang paling fatal dalam tubuh kita yaitu jantung dan paru-paru. Jantung dan paru-paru dilindungi oleh organ apa di sini? Nah, organ yang ada di dada kita ini adalah jantung dan paru-paru. Dia dilindungi oleh tulang rusuk pada manusia. Kemudian berikutnya, menyimpan dan melepaskan lemak. Jadi tulang ini berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan lemak. Kemudian memproduksi sel darah maid, itu darah merah, darah putih, dan keping darah diproduksi di tulang. Kemudian menyimpan dan melepaskan mineral. Ini fungsi-fungsi dari tulang. Dan yang terakhir adalah sebagai alat gerak pasti. Ini sebagian dari fungsi tulang pada tubuh kita. Mungkin masih ada fungsi tulang yang lain. Nanti adik-adik cari dan gali. Siapa tahu masih Anda temukan lagi fungsi tulang yang lain, sehingga adik-adik bisa menjadi ilmuwan baru. Oke? Semangat ya. Yuk. Tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya otot. Nah, macam ini. Jari saya ini tidak bisa ditekukkan, tidak bisa diberdirikan seperti ini kalau tidak ada otot di sini ya. Ototnya. Demikian juga ini ya. Tidak bisa dilemas kalau tidak ada otot di sini. Oke. Yang tulang dan otot bekerja secara bersamaan. Dan tanpa otot, tulang tidak bisa digerakkan. Ya.
tulang ada, tapi kalau tidak ada otot, otomatis tulang tidak bisa bergerak. Makanya dia kita katakan sebagai alat gerak pasif, karena dia nanti digerakkan baru bisa bergerak. Jadi tulang merupakan alat gerak pasif karena harus ada bantuan otot baru bisa digerakkan. Jelas sampai situ? Sedangkan otot, karena otot itu bisa berkontraksi, maka otot merupakan alat gerak aktif. Jadi karena dia bisa bisa mengeras, bisa memanjang, bisa mengendek, bisa tegang, bisa lemas. Makanya dia bisa menggerakkan tulang seperti tangan saya ini ya. Jelas? Oke. Lanjut lagi. Setelah kita mempelajari tadi, sekarang kita akan menguji kompetensi pemahaman adik-adik. Yang pertama, mengapa otot atau daging manusia dan hewan menempel pada tulang? Mungkinkah tanpa tulang daging dan otot bisa menempel, bisa berdiri, bisa membentuk ini ini lengan bawah saya, atau membentuk pipi saya seperti ini? Dan pertanyaan tambahan yang kedua, jika gigimu sudah ompong semua atau sudah patah semua, kira-kira apakah bentuk mulut kita atau pipi kita masih seperti ini? Ya, nah, jelaskan ya. Dan yang kedua, mengapa dalam tulang kita terdapat sumsum? Nah, jelaskan mengapa dalam tulang kita terdapat sumsum. Dan yang ketiga, apa perbedaan alat gerak pasif dan alat gerak aktif? Jelas? Selamat menjawab. Silakan jawab pertanyaan tersebut dan kirim kembali ke guru untuk mendapatkan nilai harian dan menguji apakah jawaban kita itu sudah betul atau masih butuh perbaikan. Oke, selamat mencoba, selamat belajar, dan semoga ilmu yang Anda dapat hari ini dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga pelajaran kita kali ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kali ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkunganmu dan untuk memecahkan masalah kehidupan. Orang yang tidak berilmu tentu akan sulit untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Oke? Kemudian sampai bertemu di episode selanjutnya dengan ilmu yang lain. Akhir kata, kita tutup dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berharap Tuhan dapat menolong kita mengingat kembali pelajaran yang sudah pelajari hari ini dan bisa menambahkan, meluaskan wawasan kita sehingga kita bisa menggali lagi ilmu tentang gerak. Ya, doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dipersilakan. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye, selamat belajar. Jangan bosan dan tetap semangat. Oke.